Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, biasa dipanggil Yunus. Saya dari kelas C dengan NIM 255050101111148. Di sini saya akan menganalisis atau lebih tepatnya tugas analisis tentang tanggapan filosofis dan kritis terhadap argumentasi Rocky Gerung tentang Pancasila. Pertama, pendahuluan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah menjadi fondasi ideologis dan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam wacana publik, Pancasila sering menjadi objek kritik, salah satunya oleh Rocky Gerung, seorang filsuf publik yang dikenal dengan gaya retoris dan pemikiran kritisnya. Dalam dua video yang beredar di dalam YouTube, Rocky Gerung menyampaikan pandangan bahwa Pancasila tidak melanggar ateisme dan bahwa Pancasila bukanlah ideologi asli Indonesia. Tugas ini bertujuan untuk menganalisis dan menanggapi argumentasi tersebut berdasarkan pemahaman filsafat Pancasila yang telah saya pelajari selama perkuliahan. Pertama adalah analisis video. Pertama, Pancasila tidak melanggar ateisme yang dianalisis oleh Rocky Gerung. Dalam isi argumentasi yang disampaikan oleh Rocky Gerung adalah Rocky Gerung menyampaikan bahwa tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang secara eksplisit melanggar ateisme. Ia menekankan bahwa kebebasan berpikir dan hak asasi manusia harus dijamin oleh negara. Menurutnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tidak berarti semua warga negara harus beragama, melainkan hanya menunjukkan bahwa negara mengakui nilai ketuhanan sebagai prinsip moral. Dalam tanggapan filosofisnya yang disampaikan oleh Rocky Gerung adalah sila pertama memang menempatkan ketuhanan sebagai landasan etis, tetapi tidak menunjukkan bahwa agama tertentu atau memaksa dalam bentuk kepercayaan tertentu. Dalam filsafat Pancasila, nilai ketuhanan dipahami sebagai pengakuan terhadap dimensi spiritual manusia, bukan sebagai dogma yang harus diikuti secara seragam. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan dan keadilan yang adil dan beradab, menekankan penghormatan terhadap hak individu, termasuk kebebasan berpikir dan berkeyakinan. Tanggapan kritis dari pandangan Rocky Gerung membuka ruang diskusi penting tentang batas antara ideologi negara dan hak individu. Namun, ia cenderung mengabaikan konteks histori dan sosiologis Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Meskipun Pancasila tidak melanggar ateisme secara eksplisit, dalam praktik sosial dan hukum, nilai ketuhanan tetap menjadi acuan dalam moral publik. Oleh karena itu, kebebasan berpikir harus tetap dihargai, tetapi juga perlu diselaraskan dengan nilai-nilai kolektif yang telah menjadi bagian dari identitas bangsa. Selanjutnya saya akan menganalisis video yang kedua tentang Pancasila bukan ideologi asli Indonesia, yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung menyatakan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang lahir murni dari budaya Indonesia. Ia menyebut bahwa nilai-nilai berasal dari pemikiran Barat seperti liberalisme, sosialisme, dan humanisme. Rocky Gerung juga mengkritik bahwa Pancasila sering dijadikan alat politik oleh penguasa, bukan sebagai filsafat hidup yang konsisten. Dari tanggapan video kedua, tanggapan filosofisnya, filsafat Pancasila memang bersifat elektif, yaitu menggabungkan nilai-nilai universal dengan kearifan lokal. Ini bukan tentang kelemahan, melainkan
kekuatan sebagai filsafat terbuka dengan konsep seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial memiliki akar kuat dalam budaya Nusantara. Meskipun istilahnya bisa diperbarui oleh wacana global. Dalam filsafat Pancasila, keaslian tidak diukur dari sumber ide, tetapi dari bagaimana nilai-nilai tersebut dikontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tanggapan kritisnya adalah Roky Gerung benar dalam mengingatkan kita agar tidak menjadikan Pancasila sebagai alat politik yang manipulatif. Namun, klaim bahwa Pancasila tidak asli Indonesia terlalu menyederhanakan proses historis dan filosofis pembentukan ideologi bangsa. Pancasila lahir dari proses dialog antara tokoh-tokoh bangsa yang merefleksikan nilai-nilai lokal dan universal. Justru sifat terbuka dan kontekstual itulah membuat Pancasila mampu bertahan dan relevan hingga kini. Kritik Roky Gerung itu sebaiknya dipahami sebagai dorongan untuk memperkuat konsisten dalam penerapan Pancasila, bukan untuk meragukan legitimasinya sebagai dasar negara. Dan kesimpulannya dari dua video tersebut adalah kedua video yang Roky Gerung tersebut sampaikan adalah yaitu mengandung kritik yang tajam, namun juga membuka ruang dialog yang sehat. Sebagai mahasiswa, kita harus mempelajari filsafat Pancasila. Kita diajak untuk tidak hanya menghafalkan sila-sila, tetapi juga memahami makna secara mendalam. Pancasila bukanlah doktrin tertutup, melainkan sistem nilai yang hidup dan berdialog dengan zaman. Kritik seperti ini penting bagi Pancasila, agar Pancasila tetap relevan sebagai pedoman etis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanggapan kritis terhadap Roky Gerung menunjukkan bahwa filsafat Pancasila mampu menjawab tantangan intelektual dengan cara yang reflektif, terbuka, dan tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan dari kedua video tersebut. Yang pertama ada video yang berjudul Pancasila Tidak Melanggar Ateisme yang disampaikan oleh Roky Gerung, dan video yang kedua berjudul tentang Pancasila Bukan Ideologi Asli Indonesia yang disampaikan oleh Roky Gerung. Terima kasih. Bila ada salah kata mohon maafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.